Halo Auto Lovers. Habib Rizik bukan sekedar Habib, ada kekuatan besar yang berada di belakangnya dan yang selalu menjadi garda terdepan ketika ia ataupun keluarganya tersandung masalah. Kekuatan Habib Rizik dalam mempengaruhi massa memang tak dapat dipungkiri lagi. Dengan banyaknya pasukan yang kini ia miliki, sudah cukup membuktikan bahwa Habib Rizik memang memiliki power yang sangat kuat di Indonesia. Selain serba-serbi kepulangan yang dianggap mengganggu stabilitas keamanan warga karena kondisi pandemi, segala seluk-beluk kehidupannya pun ternyata banyak menarik perhatian warganet. Semua masa lalunya pun kembali dibongkar karena dianggap belum selesai, hingga akhirnya ia kini mendekam di dalam penjara karena beberapa kasus yang pernah ia lakukan. Namun, selain dikenakan sanksi atas pelanggaran protokol kesehatan yang ia lakukan, ada beberapa deretan kasus yang telah membuat Habib Rizik menjadi sorotan publik. Namanya bahkan kerap kali menjadi trending di media sosial karena alasan ini. Lalu, kasus-kasus apa saja itu? Jangan di-skip karena semuanya pasti akan sangat mencengangkan dan menarik. Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya, pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 10. Tersangka penghasutan. Beberapa waktu lalu, pimpinan Ormas Front Pembela Islam yang juga baru-baru ini dibubarkan mendekam di penjara atas kasus penghasutan dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Habib menjadi tersangka bersama 6 orang lainnya. Habib Rizik memang harus bertanggung jawab karena ia merupakan penyelenggara acara saat itu. Sementara yang lainnya bertugas sebagai ketua panitia, sekretaris, keamanan, dan sebagainya. Karena itu, Habib sepertinya tak akan bisa lagi melakukan demo dengan mengendarai mobil putih dengan atap yang terbuka. Number 9. Tanah sengketa. Lahan pondok pesantren Alama Agrokultural Markas Syariah yang dimiliki oleh Habib Rizik ternyata mendapat sengketa. Lahan yang berlokasi di Desa Kurah, Kecamatan Magamendung, Kabupaten Bogor tersebut sepertinya harus direlakan oleh Habib Rizik karena PT Perkebunan Nusantara 8 ternyata telah melayangkan surat somasi agar pesantren tersebut dikosongkan. Hal ini sempat membuat heboh warganet, banyak yang menyayangkan aksi PT PN dan menganggap tindakan tersebut berbau politis. Number 8. Penjemputan di bandara. Berita kepulangan Habib Rizik yang memadati bandara kian membawa kecemasan kepada masyarakat yang juga hendak melakukan perjalanan atau terkena macet karena penjemputan tersebut. Apalagi saat itu banyak simpatisan yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Penerbangan pun menjadi kacau dan karena hal tersebut beberapa orang pun meminta refund dan reschedule tiket yang pastinya juga akan memberikan kerugian. Tak hanya di ruas jalan tol, para pasukan Habib yang saat itu sudah sangat antusias pun melupakan penjagaan fasilitas umum di dalam bandara. Ada beberapa kursi ruang tunggu penumpang yang mengalami kerusakan karena ulah simpatisan ini. Selain itu, beberapa taman yang asri dan hijau pun menjadi hancur dan perlu pemugaran kembali. Number 7. Kasus dengan Nikita Mirzani. Bukan kali pertama Nikita menghadapi kasus yang harus menjeratnya ke meja hijau. Ia telah tersandung beberapa kasus sebelumnya dan membuatnya harus pulang balik ke kantor polisi. Setali 3 uang dengan Habib, ini juga bukan kali pertama ia mendapat sorotan karena terjerat kasus di Indonesia. Namun hal ini menjadi sangat fenomenal karena belum cukup sebulan kepulangannya di tanah air. Ia kini harus berurusan dengan segala tetek bengek politik dan kontroversi bersama seorang selebriti. Number 6. Tersandung kasus dengan wanita. Salah satu kasus yang telah membuat nama Habib tercoreng di mata masyarakat adalah saat skandalnya yang terbongkar ke publik dengan seorang wanita berinisial FH. Habib dikabarkan menjalin komunikasi mesra dengan wanita tersebut, bahkan menunjukkan perkataan yang tak seharusnya dikatakan. Namun sebelum kasus ini diusut, Habib tiba-tiba harus berangkat ke Arab Saudi. Hingga kepulangannya, skandal ini masih dibekukan dan belum ada penanganan dari pihak kepolisian, namun pastinya akan terus diusut. Number 5. Pernah melecehkan Pancasila.
Pancasila adalah salah satu ideologi bangsa dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Indonesia. Namun bagaimana jadinya jika seorang pemuka agama justru menodai Pancasila yang selama ini dijunjung tinggi? Hal inilah yang juga membuat simpatisan masyarakat terhadap Habib memudar. Karena hal tersebut, maka ia dilaporkan oleh Sukmawati Soekarno Putri sebagai tersangka. Number 4. Pelecehan agama. Meski sempat berkasus dan mempermasalahkan Ahok saat kampanye beberapa tahun lalu, namun Rizik juga tak lepas dari kasus pelecehan. Bahkan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia melaporkan Rizik terkait dengan ceramah imam besar FPI itu dalam situs YouTube yang dianggap melecehkan umat Kristen ke Polda Metro Jaya. Rizik dituduh melanggar pasal 156 dan 156A KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Number 3. Ujaran kebencian. Lagi-lagi ujaran kebencian dilontarkan oleh Habib Rizik. Laporan dugaan ujaran kebencian juga dibuat Rumah Pelita Forum Mahasiswa Pemuda Lintas Agama. Ucapan Rizik dinilai memecah belah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, memecah belah umat Islam, serta menimbulkan rasa benci terhadap sesama. Number 2. Menghina bahasa Sunda. Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal Anton Carliat menyampaikan ada yang melaporkan pemimpin FPI Rizik Syihab mengenai ucapan bahasa Sunda Sampurasun yang diplesetkan menjadi campur racun. Lapornya adalah Angkatan Muda Siliwangi pada 24 November 2015 ke SPKT Polda Jabar dengan nomor surat LPB-967-11-2015-Jabar tertanggal 24 November 2015. Number 1. Menghina mata uang. Tepatnya 3 tahun lalu, Habib Rizik terjerat kasus pelecehan terhadap mata uang saat dalam ceramahnya. Akhirnya, jaringan intelektual muda anti fitnah melaporkan Rizik perihal ceramah tersebut mengenai mata uang baru berlogo Palu Arit ke Polda Metro Jaya. Rizik dilaporkan atas dugaan melanggar pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 junto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.